warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Elisa dengan nomor NIM 105721116923, kelas M23D. Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama itu ada perspektif studi kelayakan bisnis, kedua merintis usaha baru, ketiga studi kelayakan bisnis, keempat memahami aspek manajemen bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang perspektif studi kelayakan bisnis. Perspektif studi kelayakan bisnis itu adalah cara kita melihat apakah sebuah usaha itu layak dijalankan atau tidak. Kita menilai bisnis dari beberapa sisi. Pertama, dari pasar dan pemasaran. Kita cek apakah ada yang butuh produk kita dan bagaimana persaingannya. Yang kedua, dari teknis atau operasional. Kita lihat apakah usaha ini bisa dijalankan, misalnya lokasi, alat, bahan, dan tenaga kerja. Ketiga, dari finansial. Kita lihat apakah usaha ini bisa menghasilkan keuntungan dan mampu mengembalikan modal. Keempat, perspektif hukum. Kita pastikan usaha ini punya izin atau aman secara aturan. Kelima, dari manajemen. Kita lihat siapa yang mengelola, apakah orangnya mampu, dan bagaimana pembagian tugasnya. Dan terakhir, dari lingkungan dan sosial. Kita perhatikan apakah usaha memberi dampak baik bagi masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Materi kedua itu tentang merintis usaha baru. Merintis usaha baru itu adalah membangun dan memulai usaha dari awal dengan modal, ide, dan pengelolaan sendiri. Bentuknya bisa usaha perseorangan yang bisa dijalankan sendiri, bisa juga usaha persekutuan yang dibangun bersama orang lain. Selain itu, ada usaha berbadan hukum seperti PPT, seperti PT, koperasi, BUMN. Nah, ada juga cara memulai usaha baru. Yang pertama itu dengan merintis, dengan cara untuk usaha baru itu pertama merintis usaha baru dari awal. Kedua, masuk ke usaha keluarga yang sudah berjalan. Ketiga, bekerja sama lewat sistem franchise. Keempat, membeli usaha orang lain yang sudah ada. Nah, ada juga tahapan dalam memulai usaha. Yang pertama, dimulai dari menentukan ide, lalu mencari sumber dana dan fasilitas. Setelah itu menentukan siapa target pasar kita. Terakhir itu mempersiapkan peluang pasar agar usaha bisa dijalankan dengan baik. Materi ketiga itu tentang studi kelayakan bisnis. Franchise, yang berarti kejujuran atau kebebasan. Hak-hak untuk menjual jasa atau layanan. Jenis franchise itu ada franchise luar negeri, ada juga franchise dalam negeri. Kalau franchise luar negeri itu merek global yang sudah terkenal. Kalau dalam negeri itu merek lokal yang siap dipakai. Nah, ada juga bentuk-bentuk franchise. Yang pertama itu produk atau distribusi, yaitu menjual produk dan pakai merek pabrik. Kedua, manufacturing, yaitu membuat produk sendiri pakai merek franchisor yang biasanya makanan atau minuman. Yang ketiga, business opportunity, itu beli dan distribusikan produk perusahaan dapat dukungan dari franchisor. Nah, kelima, business format, sistem lengkapnya bisnis seperti nama, merek, atau operasional yang paling populer. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan franchise. Nah, kalau kelebihannya itu sistemnya sudah teruji atau terstruktur. Merek dikenal, jadi promosinya itu lebih mudah. Mendapat dukungan pelatihan, peluang balik modalnya itu juga lebih cepat. Kalau kekurangan franchise itu modal awalnya besar, harus ikut aturan franchisor, kurang fleksibel, dan reputasi jaringan mempengaruhi usaha. Terus lokasi strategis itu kadang sulit didapat. Materi keempat itu tentang
Memahami aspek manajemen bisnis, yaitu pertama perencanaan, yaitu menentukan tujuan bisnis dan strategi untuk mencapainya. Itu contohnya merencanakan target penjualan atau pengembangan produk. Kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab. Contohnya, menentukan siapa yang mengurus pemasaran, produksi, atau keuangan. Ketiga, pengarahan, itu memberi arahan, motivasi, dan memimpin tim agar bekerja lebih efektif. Contohnya, memimpin rapat, memberikan instruksi, atau memberi motivasi karyawan. Nah, keempat, pengendalian. Nah, memantau kinerja dan membandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Contohnya, mengecek laporan keuangan, mengevaluasi penjualan, dan mengambil tindakan korektif. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.